Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-12 saja. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudaraku yang dikasih Tuhan, salah satu benda penting yang tanpa kita sadari memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia adalah matahari. Ketika pagi hari menyinari kita dengan cahayanya, memberikan kehangatan dan kesehatan bagi tubuh kita, memberikan penerangan supaya kita dapat bekerja dan beraktivitas. Bahkan sekarang ini dapat menjadi energi yang bermanfaat bagi manusia, seperti solar panel. Cahaya panas matahari diubah menjadi energi listrik, dan ketika matahari tenggelam, memberikan kesempatan bagi kita untuk beristirahat. Seandainya matahari hilang, maka dunia akan gelap gulita dan semua makhluk hidup dan manusia akan mengalami kepunahan. Artinya, keberadaan matahari bagi manusia sungguh amatlah penting. Ketika kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Artinya Yesus diumpamakan seperti matahari yang memberikan kehidupan bagi orang percaya. Barang siapa mengikut Yesus, seseorang tidak akan hidup dalam kuasa kegelapan atau dosa, melainkan akan hidup dalam terang kebenaran yang bersifat kekal atau selama-lamanya. Mungkin ada sebagian kecil orang yang bertanya, apa bukti Yesus adalah terang yang memberikan kebenaran bagi kehidupan manusia? Buktinya adalah, pertama, ia bersaksi tentang dirinya sendiri dan Tuhan. Artinya, ketika Yesus menyebut dirinya adalah terang kebenaran, menjadi pernyataan yang sah dan tidak dapat dibantah karena kualitas saksi telah dipenuhi minimal 2 orang, yaitu saksi pertama adalah Yesus dan saksi kedua adalah Allah Bapa. Maka daripada itu, kita harus mengakui Yesus adalah satu-satunya terang yang sejati. Ketika kita mengikutinya, akan mendapatkan kebenaran yang dapat memuaskan kehidupan kita dan berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, Yesus mengenal Allah Bapa. Artinya, sebagai pribadi Allah yang kedua, Yesus mengenal pribadi Allah yang pertama, yaitu Bapa. Pengenalan kedua pribadi ini sangatlah erat, sehingga tidak dapat dipisahkan. Maka daripada itu, ketika kita ingin hidup dalam terang kebenaran, hendaklah mengenal Yesus lebih dalam dan intim, seperti Yesus mengenal Bapa. Dan yang ketiga, akan mendapat terang kebenaran yang sejati. Artinya, setiap orang yang percaya, mengakui dan mengenal Yesus sebagai satu-satunya terang hidup dalam dirinya, maka orang tersebut akan menerima terang tersebut, di mana seperti bulan yang juga akan memancarkan cahayanya sehingga dapat menerangi dunia yang sangat gelap karena dosa. Maka daripada itu, marilah kita terus datang kepada Yesus sehingga mendapatkan terang, dan kita juga dapat menerangi dunia ini dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Allah, serta melalui motivasi, perkataan, dan perbuatan kita dapat menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Maka daripada itu, marilah kita ikut Yesus yang sebagai terang dunia, di mana akan memberikan kepuasan dan sukacita melampaui apapun yang pernah kita miliki, dan kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur telah mengenal Engkau sebagai terang dunia.
Ajarkan dan pimpin kami ya Tuhan, supaya kami mengikutimu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami terhindar dari dosa yang membawa hukuman, melainkan sebaliknya, terang yang menerangi orang yang ada di sekeliling kami, sehingga keberadaan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai respon kasih kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.